Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami channel Nesetas ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di manapun selalu ada dalam lindungan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, channel Nesetas kali ini akan membagikan tips atau panduan bagaimana cara melakukan pendaftaran online bagi siswa sekolah dasar yang akan masuk ke sekolah SMP untuk tahun 2020 ya. Caranya sangat gampang sekali teman-teman, semua pasti bisa dan mudah sekali ya, tinggal nanti sekilas masuk di laman atau situs yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan kota atau kabupaten masing-masing dimanapun teman-teman berada ya. Kami di sini akan mencontohkan bagaimana cara melakukan pendaftaran online untuk siswa SD yang akan masuk ke sekolah SMP di daerah atau wilayah Kota Tasikmalaya ya. Oke teman-teman, sebelum ke tahapan berikutnya ya, ke tutorial berikutnya, teman-teman coba atau tolong like and subscribe terlebih dahulu video kami agar nanti teman-teman tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat dari channel Nesetas untuk teman-teman semua ya. Oke, silakan like and subscribe. Teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum melakukan pendaftaran atau melakukan pendaftaran online, teman-teman harus memahami terlebih dahulu bagaimana alur pendaftaran online yang diberikan oleh Dinas Pendidikan terkait ya. Sekali lagi di sini di wilayah Kota Tasikmalaya. Ini adalah alur untuk pendaftaran online di wilayah Kota Tasikmalaya. Yang pertama, ini sekilas teman-teman silakan boleh dibaca ya. Teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu berkas persyaratan yang nantinya akan diunggah atau diupload melalui sistem dan harus sudah berbentuk file teman-teman ya. Dan yang perlu diingat kembali, ukuran file yang sudah disiapkan nantinya itu tidak boleh lebih dari 1 MB ya, tidak boleh lebih dari 1 MB ya, tidak terlalu besar teman-teman. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman mengakses situs atau laman yang diberikan oleh Dinas Pendidikan ya. Di sini situsnya atau URL-nya adalah tasikmalayakota.siap-ppdb.com. Teman-teman tinggal klik itu, kemudian nanti akan muncul situs atau lamannya terbuka ya. Selanjutnya teman-teman mengisi formulir ya, tinggal teman-teman mengikuti petunjuk yang ada di sistemnya, di formulirnya, tinggal diisi gampang ya teman-teman. Selanjutnya nanti teman-teman memilih sekolah gitu ya, sekolah tujuan. Nah, yang perlu diingat teman-teman, hanya boleh melakukan atau memilih satu sekolah ya, tidak boleh lebih dari satu ya. Kemudian yang kelima, alurnya teman-teman mengunggah atau mengupload, mengunggah ya teman-teman, mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan tadi yang sudah disiapkan oleh teman-teman dan berbentuk file. Sekali lagi, filenya atau ukurannya tidak boleh melebihi dari 1 MB ya. Selanjutnya teman-teman mencetak tanda bukti pendaftaran. Itu terserah teman-teman, boleh dicetak silakan ataupun disimpan langsung di save di Androidnya masing-masing berupa PDF ya. Yang penting nanti teman-teman bisa melihat nomor pesertanya, karena yang akan dilihat itu nanti nomor pesertanya ya. Selanjutnya operator sekolah
operator sekolah akan melakukan verifikasi pendaftaran, ya, itu juga dilakukan secara online teman-teman, ya. Nanti setelah teman-teman daftar, kemudian operator itu harus segera melakukan verifikasi, ya. Selanjutnya teman-teman tinggal nunggu hasil pengumuman, ya, itu dilakukan secara online di laman juga yang sama, situs Tasikmalaya kota.siap-ppdb.com. Itulah alur pendaftaran online SMP untuk siswa SD yang mau masuk ke SMP, ya teman-teman. Oke, ini persyaratan yang harus teman-teman persiapkan yang nantinya akan diunggah atau diupload, ya. Yang pertama itu ada kartu keluarga atau kartu kakak, ya teman-teman. Nanti di scan atau bagaimana caranya, harus berbentuk file teman-teman, ya. Banyak aplikasi-aplikasi kecil yang ada di HP atau Android, ya. Itu bisa seperti itu ya teman-teman, di scan, ya. Sekali lagi ukurannya, semua ukurannya tidak boleh melebihi dari 1 MB asli teman-teman scannya. Kemudian ada pernyataan orang tua, surat pernyataan orang tua, ya, ini diunggah nanti di laman, ya. Ketika teman-teman sudah masuk di situsnya, itu harus mengunduh atau mendownload surat pernyataan orang tua, ya. Kemudian yang berikutnya ada surat keterangan lulus atau SKK dari sekolah asal teman-teman, ya. Macam-macam bentuknya, ada yang disertakan nilainya, ada yang seperti ini juga apa-apa teman-teman, ya. Penting asli kemudian di scan. Sekali lagi, scanan file yang scan tidak boleh melebihi ukurannya 1 MB, ya. Oke, baik teman-teman. Nah, ini persyaratan tambahan untuk jalur non zonasi. Yang tadi untuk jalur zonasi teman-teman, dan ini untuk persyaratan tambahan untuk non zonasi seperti ini teman-teman. Ada KIP, ya, atau kartu PKH atau bahkan sejenisnya, ya. Kemudian ada piagam penghargaan. Selanjutnya ada sertifikat untuk tahfidzul Quran. Kemudian surat pindah kedinasan, ya, yang orang tuanya pindah kerja, surat tugasnya itu dilampirkan nantinya teman-teman, ya. Untuk jalur non zonasi sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi nilai, selanjutnya ada jalur pindah kedinasan atau mutasi dinas, kemudian yang terakhir ada jalur tahfidzul Quran, ya teman-teman. Oke, lanjutkan teman-teman. Nah, ini mulai ke tahapan yang pertama, ya. Teman-teman buka Google-nya, ya. Kemudian nanti teman-teman masukkan kata kunci atau keyword-nya, ya. Kalau memang susah memasukkan tadi alamat URL, ya, yang tadi itu bakal, kalau menurut saya lebih gampang langsung ke sana teman-teman, ke situs URL-nya tadi yang di depan, ya. Kalau memang tidak mau susah, teman-teman tinggal masukkan kata kuncinya atau keywordnya PPDB Kota Tasikmalaya. Nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini teman-teman, ya, situsnya untuk langsung menuju ke laman PPDB online untuk Dinas Kota Tasikmalaya. Ini tentu bisa langsung teman-teman ketik sana, atau kalau memang tidak, ini boleh teman-teman kata kuncinya PPDB Kota Tasikmalaya, nanti pilih yang tahun 2020, ya teman-teman. Nah, ini akan muncul seperti ini, ya. Nah, yang di lingkari merah itu yang dipilih oleh teman-teman. Ada siap PPDB online Kota Tasikmalaya, ya. Kemudian teman-teman boleh langsung klik itu, ya. Nanti muncul laman atau
situs PPDB online Kota Tasikmalaya seperti ini ya. Nah, tampilan awal seperti ini, ada zonasi, afirmasi, prestasi, nilai kelulusan, mutasi kedinasan, kemudian ada prestasi kejuaraan, dan terakhir ada prestasi tahfizul Quran. Nah, ini dibagi dua kategori. Yang pertama ada zonasi, jalur zonasi, jalur wilayah. Yang kedua ada jalur non zonasi. Nah, selain dari jalur zonasi, itu adalah jalur non zonasi, afirmasi, prestasi nilai kelulusan, mutasi kedinasan, prestasi kejuaraan, dan prestasi tahfizul Quran. Oke. Sebetulnya semua gampang teman-teman, cara mengisi atau melakukan pendaftarannya tidak sulit kok ya, sangat-sangat gampang sekali ya. Sekedar untuk memahaminya ya. Untuk jalur afirmasi ini non zonasi, karena yang akan kita bahas nanti teman-teman adalah jalur zonasi ya. Bagaimana cara melakukan pendaftaran secara online di jalur zonasi. Tapi untuk jalur yang non zonasi juga sama ya, tidak susah, sangat mudah sekali ya. Tinggal masuk ke jalur teman-teman yang inginkan, ikuti petunjuknya, isi yang harus diisi, terutama yang ada bintangnya, bintang merah itu wajib diisi oleh teman-temannya. Ini untuk afirmasi teman-teman. Untuk prestasi nilai kelulusan juga sama, bentuknya seperti ini. Ketika teman-teman mengklik daftar yang di atas, daftar nanti akan muncul seperti ini. Ini ada beberapa tahap teman-teman ya, ada 5 tahap. Hijau itu, yang warna hijau itu tahap 1, 2, 3 nantinya kalau sudah selesai ya. Ini untuk prestasi nilai kelulusan. Mutasi kedinasan juga sama, prestasi kejuaraan juga sama seperti ini teman-teman ya. Sekilas saja. Nah, baik, kita mulai bagaimana tata cara atau panduan untuk melakukan pendaftaran secara online melalui jalur zonasi ya. Klik jalur zonasinya teman-teman, kemudian nanti seperti ini ya. Klik daftar yang di atas teman-teman ya. Daftar, kemudian teman-teman tinggal memasukkan nomor NIK dari kartu keluarga yang 16 digit ya, tidak boleh lebih 16 digit. Nah, untuk teman-teman yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya, ketika teman-teman memasukkan nomor NIK, itu sistem secara otomatis akan mendata ya teman-teman yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya ya. Datanya sudah ada, teman-teman tinggal hanya melakukan memasukkan kode keamanannya ya. Nomor NIK masukkan, isi kalau memang sudah terisi, karena sistem sudah merekap siswa-siswa sekolah dasar negeri yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya, kecuali di luar wilayah Kota Tasikmalaya ya, itu harus manual diisinya. Oke, setelah ini teman-teman tinggal klik lanjutkan yang ada di bawah. Nah, itu ya, warna hijau teman-teman. Klik itu, kemudian membuka jendela seperti ini ya, dilihat nama sekolahnya ya. Kalau memang belum terisi, diisi ya. Nah, tinggal isi semua yang benar ya, sesuai dengan data teman-teman semua ya. Alamatnya juga sama, provinsi, kabupaten, Jawa, tinggal diklik. Untuk provinsi diklik panah yang ke bawah teman-teman ya. Nah, kemudian RT RW-nya juga harus lengkap semua. Nah, sini ada peta ini untuk menentukan titik koordinat teman-teman ya. Itu teman-teman tinggal nyari alamat ya, kalau memang belum terisi oleh sistem secara manual. Tapi sekali lagi, untuk teman-teman yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya itu sudah otomatis terisi ya, sudah tercover datanya. Nah, bagi yang di luar Kota Tasikmalaya atau yang tidak tercover oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, misalkan dari MI gitu ya, biasanya manual isinya ya.
Lakukan dengan sabar, di scroll ya, caranya ya, lihat daerah Tasikmalayanya atau di mana gitu ya teman-teman. Kemudian tekan CTRL, kemudian di scroll mouse-nya ya, kalau teman-teman melakukan di komputer, PC atau laptop teman-teman. Oke, setelah terisi nanti titik koordinatnya, kemudian teman-teman isi yang lainnya ya, isi yang lainnya. Nah ya, yang terakhir ada nilai SKK, nilai kelulusannya teman-teman ya. Ini ada beberapa mata pelajaran yang harus diisi nilainya. Warna merah itu wajib diisinya ya. Kalau sudah ada ya, tinggal teman-teman klik lanjutkan ya. Oke, klik lanjutkan. Nah berikutnya tahap ketiga ini adalah mengunggah atau mengupload persyaratan yang sudah disiapkan tadi teman-teman ya. Persyaratan tadi kartu keluarga, kemudian surat keterangan orang tua. Nah, surat keterangan orang tua teman-teman nanti diunduh dulu ya, diunduh di sistem ini, kemudian dicetak ya, atau nggak pun dicetak, kalau teman-teman melakukannya di PC diisi langsung karena ini bentuknya PDF gitu ya, atau boleh dicetak kemudian ditulis tangan juga nggak apa-apa ya, kemudian di scan lagi, kemudian nanti diuploadkan ya. Nih persyaratannya yang harus diupload ya, kartu keluarga, kemudian surat kelulusan dan surat pernyataan orang tua ya. Setelah selesai diupload atau diunggah, kemudian teman-teman klik lanjutkan yang warna hijau paling bawah ini ya. Baik, berikutnya tinggal tahap keempat. Ke tahap keempat ya teman-teman. Teman-teman memilih sekolah ya. Pilih sekolah yang teman-teman tuju ya. Saya sarankan kalau memang di wilayah teman-teman, di tempat tinggal teman-teman, di kecamatan teman-teman ada sekolah yang dekat, alangkah baiknya teman-teman memilih sekolah terdekat. Karena ini sistem zonasi penilaiannya, sistem zonasi, sistem wilayah teman-teman ya. Makin dekat makin gede nilainya ya. Makin dekat makin besar peluang untuk diterima di sekolah tersebut teman-teman ya. Setelah memilih, lihat, oke ya, klik lanjutkan. Nah, ini memilih sekolah ya. Untuk sekolah SMP untuk di wilayah Kota Tasikmalaya sendiri, SMP negeri yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya 21 teman-teman ya. Nah, ini saya contohkan yang lingkaran warna merah itu SMP negeri 11 Tasikmalaya, karena masuk di wilayah Ciberem ya, SMP negeri 11 Tasikmalaya. Oke, klik contoh itu ya teman-teman, diklik SMP negeri 11 Tasikmalaya, kemudian lanjutkan lagi kalau sudah dipilih ya, lanjutkan. Nah, sudah masuk sekolah pilihan ya teman-teman, contohnya tuh lihat SMP negeri 11 Tasikmalaya sudah masuk. Itu kita akan masuk ke tahapan berikutnya ya, klik lanjutkan. Nah, di sini disarankan oleh sistem untuk mencek ulang data teman-teman yang tadi dimasukkan atau yang sudah dimasukkan oleh sistem ya. Dicek kembali teman-teman, mulai dari nama ya, kemudian sekolah asal dan sebagainya ya teman-teman, seperti ini ya. Tanggal lahirnya juga teman-teman harus diperhatikan, dicek ulang semuanya ya. Nomor HP terutama teman-teman harus dicantumkan biar gampang untuk berkomunikasi nanti kalau ada apa-apa ya. Nah, ini teman-teman titik koordinat juga sama, pastikan ya benar atau tidak titik koordinatnya, karena ini juga menentukan kalau memang satu sekolah peminatnya banyak ya, terus teman-teman lupa atau salah memasukkan titik koordinat lebih jauh dari sekolahnya, riskan teman-teman ya. Makanya harus dicek ulang kembali. Nah, kalau sudah dicek semuanya, kemudian teman-teman baca yang di blok
warna biru tuh teman-teman ya, ada surat pernyataan. Kalau sudah dipahami teman-teman, kemudian teman-teman klik atau centang kotak kecil yang di sampingnya ada tulisan setuju dengan pernyataan di atas. Ya, sekali lagi teman-teman sudah memahaminya, kemudian centang setuju dengan pernyataan di atas. Setelah itu klik lanjutkan. Ya teman-teman, klik lanjutkan seperti ini warna biru. Kalau sudah tercentang, kemudian klik lanjutkan. Oke, selesai teman-teman. Ya, tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk pendaftaran online di Kota Tasikmalaya. Ya, setelah ini teman-teman tinggal cetak bukti ajuan pendaftaran. Oke, lanjutkan lagi teman-teman. Ini ya, cetak bukti ajuan pendaftaran. Tinggal diklik. Seperti itu ya, diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman boleh di print atau dicetak, atau boleh disimpan di laptopnya, di PC-nya, atau di Android-nya masing-masing yang berbentuk PDF ya. Nanti untuk data pada saat teman-teman melihat hasil pengumuman yang akan disampaikan gitu ya. Itu di sana ada nomor peserta. Sekali lagi, mau dicetak silakan, atau maupun mau disimpan, di save ya dengan bentuk dokumen juga boleh ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman tata cara untuk melakukan pendaftaran online untuk siswa SD yang akan masuk ke SMP ya tahun 2020. Mudah-mudahan video atau tutorial kali ini bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa sekali lagi teman-teman untuk like and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di tutorial atau video-video berikutnya di channel Nesetas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja ku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku setiap waktu, ku sadari aku cinta padamu.